Pada tahun 2009, kejadian berikut menimpa sebuah keluarga kelas menengah dari Vadodara, Gujarat. Dua bersaudara dengan istri dan anak-anak mereka tinggal bersama dalam keluarga besar. Kedua bersaudara itu memiliki dua putri, masing-masing Naina dan Sunaina. Semua berjalan baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa takdir punya rencana lain terhadap mereka yang akan merubah hidup keduanya selamanya. Anakku, ini, bagikan persembahannya. Ayah, Paman, Terpujilah Tuhan. Tuan, salam Tuan. Semoga kau diberkati. Terima kasih. Ayo beri salam. Tuan, kami tahu kalau Tuan adalah orang yang sangat bijaksana. Kami senang karena Tuan mau datang ke rumah kami. Faisali, tolong ambilkan segelas air untuknya. Tuan, silakan duduk. Sunaina, kau sedang apa? Ayo ke sini. Akas, nanti ku telepon lagi ya. Tuan, dia adalah putri kami. Beri salam. Terberkatilah kau. Tuan, kami senang sekali Tuan mau datang ke rumah kami. Kami juga meminta bantuan pada Tuan supaya membacakan telapak tangan anakku. Baiklah. Tolong bawakan aku segelas air dalam wadah. Baik, Tuan. Faisali, bawakan air dalam mangkuk. Tuan, maafkan aku, Tuan. Aku harap kau sudah membacakan telapak tangan anakku. Ya, aku telah membacanya. Anakmu jatuh dari lantai 3 saat dia masih anak-anak. Dan dia bisa selamat setelah melalui usaha yang keras. Tapi satu hal lagi. Anakmu ternyata sangat keras kepala. Dia selalu mendapatkan
apa yang dia inginkan. Iya, Tuan. Kau benar, tolong maafkan aku. Tapi, kau tidak mengatakan apa-apa tentang masa depan anakku ini. Masa depannya cerah sekali. Masa depan anakmu cerah sekali. Em, Tuan, kalau Tuan tidak keberatan, tolong bacakan juga telapak anakku. Tuan, ada apa? Apa ada masalah? Dia beruntung. Dia sangat beruntung. Dia menonjol dalam sekolah dan pada saat kuliah. Garis tangannya menunjukkan itu, bahwa ada keberuntungan besar menantinya. Jadi semua impiannya akan terwujud. Dan dia akan menikah dengan keluarga yang kaya raya. Tapi Apa, Tuan? Tapi aku melihat di sini bahwa dia akan segera menghadapi masalah. Dan kejadian ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tuan, pasti ada cara untuk mencegahnya. Ada satu cara. Semua masalah ada penyelesaiannya. Bahkan masalah ini juga. Ibu mengatakan puja ini untukku, bukan? Shh, tenang. Dan seharusnya pendeta itu Sudah. membaca telapak tanganku. Iya. Tapi dia hanya membaca masa depanku. Tuan, tolong maafkan aku, Tuan. Aku ingin bertanya bagaimana tentang masa depan pernikahan putriku. Kelihatannya putrimu tidak ditakdirkan untuk menikah. Aku tidak percaya dengan ini semua. Aku tidak akan membiarkan putriku lajang seumur hidupnya. Aku akan menikahkan dia dengan seorang pria yang terhormat dan akan kulakukan secepatnya. Sudah menjadi tugasku untuk memberitahumu. Dan kau bebas untuk percaya atau tidak. Halo, namaku Sangita Kavya. 8 tahun terakhir, aku mempraktekkan ilmu astrologi, garis tangan, dan juga kartu tarot. Aku akan mengatakan sesuatu tentang garis tangan. Garis tangan adalah bidang yang luas. Itu adalah bagian dari astrologi. Kita membaca masa depan orang setelah membaca garis pada telapak tangannya. Ada beberapa garis pada telapak tangan. Ada garis cinta, ada garis hidup, ada garis karir, dan garis pernikahan. Seluruh garis ini menandakan masa depan seseorang. Kakak ipar, cepat ke sini. Aku ada berita gembira untukmu. Ayo ke sini. Hei, Cepat ya. apa? Ada masalah apa? Tunggu saja. Ayo kalian cepat ke sini. Apa kau tahu Tuan Pare? Siapa yang kau bicarakan?
Dia itu pemilik dari industri grup Pareh. Aha. Dia mengajukan lamaran antara Naina dan Akas anaknya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tuan Pareh mengajukan lamaran. Lagi pula, mereka melihat kalau antara Naina dan Akas banyak sekali kecocokannya. Aku senang sekali. Kakak ipar, kita akan memberikan persembahan prasat pada dewa hari ini juga. Bukankah itu kabar gembira? Dengar Farun, baru-baru ini putriku Sunaina bercerai dan kembali ke rumah. Aku tahu ini sangat menyedihkan, tapi harus berkata apa lagi? Itulah yang terjadi, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi itu bukan suatu alasan untuk tidak ikut bahagia atas Sunaina. Kau benar, saudaraku. Kita harus memberikan putri kita masa depan yang cerah. Kita harus menemukan pria yang cocok dan menikahkan mereka. Kebetulan, Naina juga sudah mendapat tawaran lamaran yang bagus. Kita tidak boleh menolaknya. Yang kau katakan itu benar, Farun. Pranali, Iya, kakak ipar. tolong beritahu keluarga Parek, kita akan mengunjungi mereka hari ini. Anakku, kau senang dengan ikatan ini? Setiap perkataan Bisem menjadi kenyataan untuk Sunaina dan juga Naina. Ibu Sunaina menjadi gelisah dan dia memutuskan untuk membawa Sunaina menemui Bimsen malam itu. Sunaina. Sunaina. Shh. Ayo bangun. Kita mau kemana? Ayo bangun. Cepat. Sudah aku katakan kepadamu bahwa gadis ini tidak akan menikah. Garis di telapak tangannya menunjukkan bahwa dia tidak bisa menikah. Jadi bagaimana kau bisa menikah? Tidak, pendeta. Itu tidak mungkin benar. Aku tidak bisa melajang terus-menerus dan menanggung ejekan semua orang. Lebih baik aku akhiri saja hidupku ini. Tenanglah, Nak. Tenang. Tuan, tolong carikan kami solusinya. Masa depan anakku sekarang ada di tanganmu. Ayo berikan solusinya pada kami. Kenapa aku tidak bisa seberuntung Naina? Aku ingin bahagia seperti dirinya, Bu. Aku tidak tahu itu mungkin atau tidak. Aku tidak tahu bagaimana. Dan aku inginkan semua yang dia punya. Kau akan dapatkan apa yang kau mau. Tetapi untuk itu, kita terpaksa harus mencuri garis pernikahan dari tangan seseorang. Mencuri garis pernikahan? Apa itu mungkin? Semua itu mungkin saja dalam astrologi. Jika kau tulus percaya, khususnya pada kekuatan astrologi, maka kekuatan ini bisa memenuhi keinginanmu. Takdir yang diberikan Tuhan padamu ditandakan dengan garis yang ada di telapak kirimu itu. Itu tidak akan pernah bisa dirubah. Dan pada saat bersamaan, kau bisa mencuri garis dari telapak tangan kanan. Katakan saja apa yang harus kami lakukan. Aku akan lakukan segalanya agar seberuntung Naina.
calon besan. Selamat ya. Putriku akan segera menikah. Aku juga mendoakan yang sama. Putrimu adalah menantu kami sekarang. Iya. Aku senang sekali hari ini. Dan setidaknya saudariku juga bahagia. Semoga saja tidak terjadi apapun padamu. Aku akan jadi yang pertama memberikan manisan untukmu. Sunaina? 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 Masih tidur. Sunaina? Sunaina? Kenapa masih tidur? Ayo bangun, Sunaina. Bangun, ayo. Naina, aku sedang tidak enak badan. Kenapa? Aku merasa kepalaku sakit sekali, Naina. Oh ya, tolong bawakan aku teh ya. Baiklah. Ibu! Bibi! Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa teriak? Darah. Ya Tuhan. Ya ampun. Ya ampun. Ini pertanda buruk. Hari ini adalah pertunangan Naina. Harusnya ini menjadi hari bahagia, tapi ada darah di mana-mana. Pasti ada yang berniat buruk terhadap keluargaku ini. Pranali, aku akan mengajak Naina ke Bisem. Iya. Kau benar, kakak ipar. Bawa dia ke paranormal itu. Ayo, Nak. Sini, berikan tanganmu.
Sekarang tinggalkan jejak tanganmu tepat pada kertas ini. Mana tanganmu? Kau jangan takut. Semua akan baik-baik saja. Lakukan satu hal lagi. Sekarang tolong bawa dia keluar. Dan suruh cuci tangannya di kolam. Tuan, kau sudah melaksanakan semua ritualnya. Jangan khawatir. Duduklah. Sini, berikan tanganmu. Garis ini menandakan masa depanmu. Julurkan tanganmu ke depan. Tinggalkan jejak tanganmu di sisi satunya dari kertas ini. Mulai hari ini masa depanmu, atau dengan kata lain, hidup barumu dimulai hari ini. Ingatlah selalu satu hal, butuh waktu 3 minggu untuk menyelesaikan ritual ini. Dan dalam waktu 3 minggu itu, pertunangan Naina tidak boleh terjadi. Karena ada banyak ritual lain yang harus kau laksanakan selama 3 minggu itu. Kau mengerti? Minta restu darinya. Terberkatilah kau. Ini dari Pranali. Dia pasti khawatir sekali. Iya. Apa? Baiklah. Nanti kita bicarakan lagi di rumah. Baiklah. Tuan, Pranali baru saja mengatakan kalau Tuan dan Nyonya Pareh akan menikahkan Akas dan juga Naina dalam waktu 2 minggu ini. Percayalah padaku. Semua akan terjadi sesuai keinginanmu. Ibu, aku harus mengambil sesuatu. Ibu duluan saja, aku menyusul. Tuan, apa ini semua? Kemarin kau bilang aku akan mendapatkan takdirnya Nina. Tapi apa? Semua terjadi sesuai dengan takdirnya. Pertama, Akas mendapat pekerjaan yang bagus. Lalu sebentar lagi mereka akan menikah. Kau bisa melakukan yang aku perintahkan padamu? Bagaimanapun juga, aku akan bersama Akas. Kalau mau, kau harus mengakhiri hidup sepupumu itu. Tapi sekarang terserah padamu. Apa kau mau Naina tetap hidup seperti itu? Atau kau dapat hidup yang lebih baik?
Sunaina! Naina, Sunaina! ada apa? Sunaina, aku terus bermimpi buruk tentang Akas dan aku. Aku merasa seperti ada yang mau memisahkan kami. Seolah ada orang yang ingin merubah takdirku, Sunaina. Sayangnya, mimpimu itu akan menjadi kenyataan. Dengar, sayangnya mimpimu akan menjadi kenyataan. Kalau kau berpikiran buruk, kau akan mendapat mimpi buruk. Pikirkan hal yang indah, dan kau tidak akan bermimpi buruk. Oke? Sekarang tidurlah lagi. Ayo. Ada apa dengan Naina? Mimpi lagi? Iya, Akas. Tadi dia mimpi buruk lagi. Aku khawatir sekali padanya, Akas. Aku juga khawatir padanya. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Pertama urus dirimu sendiri. Kau belum makan apapun sejak pagi ini. Aku bawakan sandwich untukmu. Ini, makanlah sandwich ini. Ayo makanlah. Terima kasih, Akas. Untuk apa? Kesehatan Naina mulai memburuk. Keluarganya sudah berusaha semampunya untuk menyembuhkannya. Akan tetapi keluarga Akas dan Naina begitu sangat terkejut saat mereka mendapatkan hasil pemeriksaan dari kesehatan Naina. Pranali? Ada apa, Pranali? Kenapa kau menangis? Apa kata dokter? Setelah melihat laporan itu, dokter bilang bahwa Naina menderita tumor otak. Aku tahu bahwa aku akan pergi. Aku tidak akan hidup lama. Aku berdoa kepada Tuhan. Aku ingin jadi bagian dari keluarga ini, bahkan dalam kehidupan berikutnya. Dan sebelum aku pergi, bolehkah aku minta sesuatu darimu? Kumohon jangan menolaknya. Sunaina. Ada apa? Akas. Aku ingin agar kalian semua menikahkan Akas dengan Sunaina. Mereka berdua sudah saling kenal, dan kurasa mereka akan jadi pasangan yang serasi.
Lagi pula setelah kematianku, Akas harus menikah. Lebih baik dia menikah dengan Sunaina daripada aku. Aku yakin mereka akan bahagia. Setelah kematian Naina, Akas dan Sunaina menikah. Dan mereka berdua pun hidup dengan sangat bahagia. Akas, ada apa? Kau baik-baik saja? Apa kau mimpi buruk lagi? Tidak apa-apa. Tidurlah lagi. Ada hal-hal aneh yang terus terjadi pada Akas setiap hari.
Ibu! Ibu! Ada apa, Nak? Kenapa berteriak? Ibu, Sunaina, Ada apa dengan Sunaina? dia merangkak di langit-langit di atas tempat tidurku, Bu. Ayo. Semuanya kelihatan normal. Ada apa, Nak? Kau pasti hanya bermimpi buruk. Biar ibu ambilkan minum ya. Ada apa? Apa kau takut, Akas? Akas? Kenapa kau datang ke sini? Pergilah kau dari sini. Sebenarnya ada apa denganmu, Akas? Kenapa kau jadi kasar sekali padaku? Tolong katakanlah kalau aku berbuat kesalahan padamu. Aku akan mencoba untuk memperbaikinya. Aku tidak ingin kau menjadi dingin seperti ini padaku. Aku heran kesalahan apa yang telah kuperbuat, hingga Akas menjadi dingin sekali padaku. Akas. Akas, aku perlu bicara padamu sekarang. Akas, cobalah untuk mengerti diriku. Aku sungguh harus bicara padamu. Kau tidak bisa lakukan ini. Akas, setidaknya kau lihat aku dulu. Lihatlah aku. Kau benar, Sunaina. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Kita perlu bicara. Kenapa, Sunaina? Kenapa kau melakukannya? Kenapa kau lakukan ini? Kau merebut Akas dariku. Aku selalu menganggapmu sebagai saudari kandungku. Aku sama sekali tidak menyangka kalau saudariku akan menghancurkanku. Kau sudah merebut Akas dariku. Sekarang aku akan merebut dia darimu. Akan kukatakan ini di depan wajahmu. Lakukan apapun yang kau bisa. Tapi kau tidak akan pernah bisa untuk menyelamatkan pernikahanmu. Ibu! 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 Ada apa, Ibu. Sunaina? Akas, Bu. Ada apa dengan Akas? Dia bertingkah aneh sekali, Bu. Oh. Ayo, ayo Ibu lihat sekarang. Lihatlah. Akas? Kau tidak apa-apa, Nak? Ada apa, Bu? Ada masalah apa di rumah ini? Saat Akas mendatangiku, dia bilang waktu itu kau bertingkah aneh. Dan sekarang kau yang bilang dia yang bertingkah aneh. Sunaina, aku rasa kita berdua harus bicara.
Sunaina? 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 Setelah kejadian itu, Nyonya Pareh menyadari bahwa Akas benar. Karenanya, demi putranya, dan juga kesejahteraan keluarganya, dia mengirim Sunaina kembali ke rumah orang tuanya. Naina, apa aku sudah gila? Hah? Aku menikah kamu dan Akas dengan susah payah. Aku melakukan semuanya. Kau sudah mendapatkan mertua yang baik dan juga keluarga yang baik. Bukannya tinggal dengan tenang di sana, tapi kau malah membuat ulah. Hah? Sekarang mertuamu mengusirmu keluar dari rumah itu. Kau mengacaukannya. Kau merusak dirimu sendiri. Aku mendengarkanmu. Bibi. Aku mendengarkanmu, Bi. Apa aku pernah sekalipun mengabaikanmu? Apa kau kaget melihatku, Bi? Sunaina dan kau sudah mengkhianatiku. Dan apa kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah mencuri takdirku? Mungkin kau bisa mencuri garis tanganku, tapi kau tidak bisa lolos. Kau merampas kebahagiaanku dan memberikannya pada Sunaina. Lihatlah, aku kembali. Aku kemari untuk membawa Akas dan apa yang menjadi hakku. Putrimu tidak bahagia, bahkan setelah mencuri takdirku. Semua ini karena perbuatanmu. Benarkah? Apa yang akan kau lakukan setelah ku ambil semuanya? Semua yang menjadi hakku. Bibi. Tidak, Nak. Selama ini kau selalu menurut kepadaku. Aku juga sayang kepadamu, Naina. Apa yang terjadi pada kasih sayangmu? Saat kau berlaku tidak adil padaku, hanya demi kebahagiaan putrimu. Apa yang terjadi pada cinta itu? Naina, kita tidak bisa merubah masa lalu. Tapi kenapa? Kenapa kau merusak masa depan, Sunaina? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku mohon maafkan anakku. Kau melakukannya lagi, Bibi. Sekarang ini kau masih memikirkan putrimu. Kau akan mendapatkan putrimu kembali. Tapi bagaimana dengan ibuku yang kehilangan putrinya, Bibi? Apakah kau juga merasakan kesedihannya? Maafkan aku, Sunaina. Aku sudah membuat kesalahan. Kau boleh menghukumku. Lakukan saja. Lakukan, Naina. Bibi, aku tidak pernah memperlakukan Sunaina sebagai sepupuku. Aku menganggapnya saudara kandung. Apa kau ingin aku memaafkanmu? Kalau kau tidak mau aku menyakiti putrimu, maka kau harus memenuhi satu keinginanku. Aku bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan putriku. Akuilah, semua kejahatanmu itu
di depan seluruh keluarga kita. Akulah pelakunya. Aku minta maaf kepadamu, Pranali. Aku memang sangat egois. Hingga aku lupa kalau kau juga seorang ibu. Sunaina dan aku mempraktekkan sihir hitam pada Naina. Kami mencuri garis tangan darinya. Bisem membantu kami melakukannya. Karena aku ingin anakku Sunaina bisa seberuntung Naina. Aku ingin dia hidup bahagia. Tapi sayangnya dia tidak ditakdirkan untuk menikah. Karena itulah kami mencuri garis tangan dari Naina. Kadang aku merasa nasib tidak berpihak kepada kami. Siapa yang tidak ingin kebahagiaan putrinya sendiri? Kamilah penyebab kematian anakmu. Bukankah kau selalu bilang kalau Naina sudah seperti anakmu? Jadi kenapa kau kejam sekali padanya? Kau sudah membunuh putriku. Kenapa? Kenapa? Ayo jawab aku. Kalau kau memang punya jawabannya, ayo katakanlah. Kau tahu kan anakku Naina? Dia mencintaimu melebihi dia mencintaiku. Apa kau tidak punya belas kasih saat kau membunuhnya? Kau memang kejam. Aku sudah membuat kesalahan besar padamu, Pranali. Sebenarnya, aku malu mengakuinya kepadamu. Tolong maafkan aku. Aku mohon maafkan aku, Pranali. Iya, Ibu. Maafkan dia. Ibu selalu berkata bahwa memaafkan itu sangat mulia, bukan? Kenapa kali ini Ibu melupakannya? Yang aku inginkan hanyalah supaya kalian tahu semua kebenaran di balik kematianku. Dan itulah sebabnya aku melakukan semua ini. Sekarang aku sudah mendapat keadilan dan aku tidak akan mengganggu Sunaina lagi. Kalian semua, aku mohon sebaiknya memaafkannya. Aku akan mendapatkan penebusan kalau kau melakukan itu, Bu. Dan aku akan mendapatkan penebusan itu. Menurut ahli paranormal Venus Sandal, saat pengkhianatan berujung pada kematian seseorang, jiwanya tidak mendapat penebusan. Jika si pengkhianat adalah kerabat dekat, sangat mungkin bahwa arwahnya akan kembali lagi untuk membalas dendam. Dalam kasus seperti ini, ahli paranormal Venus Sandal percaya bahwa untuk membebaskan arwah itu, kita harus membuat si pelakunya mengakui kejahatannya dan meminta ampun atas kesalahannya. Kita harus melaksanakan puja dan ritual sehingga arwah itu bisa terbebas dari dunia ini.